Pas saya udah bilang tolong jangan sentuh mama saya lagi, di situ saya diangkat badannya tinggi-tinggi, dibanting di tembok. Soalnya waktu itu apa yang dirasa? Maksudnya apakah ada luka, apa patah Retak. tulang? Ada. Ada di sebelah sini. Selamat siang kawan-kawan Dopril. Ketemu lagi dengan saya Mas Yon di acara Dopril. Bicara tentang kehidupan, semua tahu bahwa kehidupan itu nggak ada yang instan sukses. Penderitaan ada, perjuangan ada, semuanya pasti kita lewati. Kali ini kita kedatangan tamu cewek cantik, bisa dibilang dia itu single parent, single fighter, memperjuangkan hidup untuk anak dan keluarganya. Udah nggak usah panjang lebar lah, nanti kita tanya-tanya sendiri. Karena ini berhubungan dengan privasi, jadi kita panggil aja Kak Pelatih. Ya. Selamat siang, terima kasih sudah datang. Kemarin kirim email ke kita bahwa ada pengalaman hidup yang pengen di-share ke sobat-sobat Dopril, pengalaman dari pahit perjuangan hidup apa segala macam. Bisa mulai diceritakan dari awalnya bagaimana sampai saat ini bagaimana. Silakan. Saya mulai nih. Ya. Jujur saya lahir dari keluarga yang dibilang tidak bisa makan, mungkin enggak bercukup-cukup. Cuman di sini dari saya lahir sampai sekarang ini saya nggak pernah namanya hidup sama orang tua itu lama, paling cuma 3 tahun. Setelah itu saya merantau. Kecil saya hidup sama nenek, terus SMP saya tinggal sama orang tua. Setelah SMP saya SMA-nya saya merantau di Jakarta. Merantau itu sendiri Saya artian ortu ada di rumah, orang tua ada di rumah, cuma saya merantau ke Jakarta itu sendiri. nggak ada saudara sama sekali? Saudara ada di Jakarta, itu tante saya, kebetulan tante dari jauh saudara jauh. Saya tinggal sama dia cuma numpang sekolah aja. Awal mulanya saya pas kecilnya jujur saya tinggal sama nenek sama mbah, kalau kata orang Jawa mbah. Saya tinggal sama mbah itu dari kecil sampai kelas 6 SD. Setelah itu saya ditinggal sama orang tua ke kampung dia. Mereka tinggal satu keluarga di kampung Purwokerto. Saya di Semarang sama mbah saya. Setelah saya tinggal sama mbah, saya berharap buat sekolah lagi SMP. Mbak sama orang tua itu pisah? Maksudnya beda kota ya? Ya. Okay. Mbah saya di Semarang, saya di Purwokerto. Orang tua saya di Purwokerto. Saya tinggal di Semarang karena orang tua saya mau nyekolahin saya pun nggak mampu. Akhirnya saya nggak sekolah selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya kerja jadi kuli panggul ayam. Itu umur? Sekitar umur 10-11.
Umur 10-11 tahun udah kerja. udah kerja. Luar biasa. Ya coba. Di umur 10 tahun saya kerja tuh ngikut ayah dari sahabat saya. Dia punya usaha ayam potong. Setiap jam 2 malam saya harus bangun tidur. Saya kerja, motongin ayam. Pokoknya yang berkecimpungan sama ayam itu semua saya lakuin. Sampai saya manggul ayam, nganterin ayam ke sana sini. Buat ya nggak seberapa gajinya, cuman seminggu itu saya dibayar 100.000 sampai 150.000. Kerja full dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Saya motong ayam, makingin ayam. Jam 7 sampai jam 12 siang saya harus jualan ayam, nganterin ayam Itu dari di daerah restoran ke Jakarta? restoran. Semarang. Oh, Semarang. Di Semarang. Terus ya namanya saya masih kecil, saya liatin teman-teman ada orang tua bisa sekolah selayaknya kita masih anak muda, pengen deket orang tua, pengen sekolah selayaknya ya, selayak umur 10 tahun gimana. Iya. Akhirnya berusaha buat sabar, saya nyari uang sedikit demi sedikit buat bantu nenek saya, buat sedikit saya ngumpulin buat sekolah lagi. Akhirnya alhamdulillah bapak saya ada rezeki buat input saya untuk sekolah di Purwokerto. Balik ke kampung lagi. Balik ke kampung, saya dijemput. Pikiran saya kayaknya senang banget ya namanya dijemput sama orang tua, berharap buat sekolah, pengen deketan sama adik-adik. Akhirnya pas lagi saya di Purwokerto, itu yang bikin saya sampai sekarang trauma. Itu setelah dijemput. Ya. Setelah dijemput. 4 hari setelah saya dijemput, saya tinggal di Purwokerto. Awalnya emang aman-aman aja. Sama ibu sama bapak. Sama ibu sama bapak. Awalnya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya malamnya saya tidur sama adik-adik saya di kamar depan. Sekitar jam 1 sampai jam 2 malam saya dengar ada keributan tuh di belakang rumah. Iya. Saya nggak tahu itu keributan apa, saya kira tetangga atau bagaimana. Ternyata saya pas lagi keluar dari kamar, saya lihat mama saya itu berlumuran darah. Kenapa itu? Habis berantem sama bapak, itu keadaan orang tua saya, mama saya sendiri dipukulin sama bapak. Dia ya. Iya. Itu gara-gara Ekonomi pasti kalau rumah tangga. Oke, terus? Pas lagi saya datang, saya lihat mama saya di pojokan pintu, keadaan udah berdarah-darah mukanya, kakinya udah diikat. Saya sontak langsung dorong ayah saya buat menjauh dari mama saya karena nggak tega. Melindungi mama. Ya, karena saya anak pertama, saya anak paling besar, saya harus melindungi adik-adik saya, jadi tameng mama saya. Akhirnya saya dorong bapak saya. Di situ bapak saya nggak terima banget. Lihat saya dorong dia, diangkat badan saya, dilempar di tembok sekencang-kencangnya. Waktu itu umur udah 11 tahun. 11 tahun. Masih kecil ya? Masih kecil banget. Badan saya masih kurus. Itu keributan itu posisinya bapak kerja atau? Bapak pulang, maksudnya masih kerja. Oh, posisinya masih kerja kan? Masih kerja, cuman ada yang berpenghasilan lah gitu. Bapak saya ada penghasilan, cuman karena emang dia masuk ke dalam perjudian. Jadi uang gaji itu habis buat judi. Mama saya namanya seorang istri pasti minta tanggung jawab dari seorang suami buat nafkahin anak-anaknya. Oh iya. Buat bayar sekolah. Oh. Mungkin di situ bapak saya pas lagi nggak ada uang atau ada problem lain, emosi pas mama saya minta tanggung jawab itu. Akhirnya pas saya udah bilang tolong jangan sentuh mama saya lagi, di situ saya diangkat badannya tinggi-tinggi, dibanting di tembok. Waktu itu apa yang dirasa? Maksudnya apakah ada luka, apa patah tulang? Ada Di sebelah sini.
Punggung di punggung saya Terus? sebelah sini serta dibawa ke rumah sakit. enggak, saya nggak digotong rumah sakit, cuman saya keadaan masih tiduran di situ. Saya dipukulin, bapak saya mukulin sampai babi buta di situ, nggak lihat di situ tuh anaknya sama istrinya yang ada di situ. Tapi nggak ada teriakan apa? Saya cuma bilang minta tolong, cuman karena emang suara saya udah nggak sanggup Oh. buat nahan sakit. Nggak ada, masa nggak ada tetangga deket gitu ya? Enggak, karena di rumah saya Purwokerto itu rumah satu-satunya, jadi Oh, jauh dari tetangga. jauh dari tetangga. Akhirnya pas saya udah lemah di lantai, saya dipukulin, ayah saya nendangin, mukulin, udah babi buta, dia nggak ngeliat di depan dia itu anaknya atau bukan gitu. Akhirnya saya minta tolong, saya berusaha buat ngangkat kaki saya buat lari, nggak kuat. Di situ ayah saya lihat ada parang, dilempar itu parang ke muka saya. Alhamdulillah, masih syukur Allah ngasih kesempatan buat saya hidup. Itu nggak kena tapi? Parang cuma kena di kepala, Tapi kena. tapi nggak sampai masuk ke dalam, cuma lecet sedikit. Berusaha saya tenang, diem, saya ngumpulin buat saya bisa lari. Akhirnya saya kuat buat berdiri, saya ambil mama saya tarik mama saya buat keluar. Saya minta tolong ke tetangga nggak ada yang keluar karena keadaan masih jam 2 malam sekitar segitu. Saya cuma megang harta saya satu-satunya, cuma handphone satu. Terus waktu itu Adik-adik masih tidur, oh tidur, tapi nggak ada yang bangun. nggak ada yang bangun. Adik ada berapa? Ada dua, Ada dua. Masih kecil-kecil berarti? masih kecil-kecil. Hmm. Yang kedua masih SMP, yang ketiga dia masih. Berarti posisi itu ditinggal keluar adik-adik? Iya, Keluar itu maksudnya cuma di luar rumah atau ke rumah tetangga? di luar rumah. Oh, di luar rumah. Kan karena rumah saya itu kan jauh dari tetangga, Ah. cuma sawah, Ah. terus tetangga tuh jauh banget. Akhirnya saya berusaha buat teriak tolong pun tetangga nggak ada yang dengar. Oh. Akhirnya mama saya lari sama saya, mama saya berusaha buat menahan diri dia. Mama saya pegang kaki saya sembari bilang, bangun, jangan pergi, tolong jangan pergi. Saat itu posisi bapak Ada di belakang, cuman nggak ngejar, ngejar, nggak ngejar. tapi udah tenang lah posisi. Mungkin bapak di keadaan di belakang pun lagi tenang, nyeselin. Oh iya. Ya. Situ akhirnya mama saya megang kaki saya sembari bilang, tolong jangan tinggalin saya sama adik-adik, kamu teman satu-satunya. Karena yang berani. Cuma saya. Oh iya. Yang berani buat ngelawan tuh cuma Hmm. saya. Adik saya nggak berani ngelawan karena adik saya juga masih kecil. Iya. Akhirnya saya melihat mama saya masih berlumuran darah, hidung, bibir, sampai saya lihat tuh di pipi mama saya tuh di bengkak karena mungkin. Tapi posisinya waktu itu kakak sendiri posisinya terluka ya? ya Di kepala di kepala sama saya yang retak. sama yang retak. Itu belum termasuk muka yang saya sampai Iya. dipukulin. Tuh hidung saya udah berdarah, mata saya udah merah, ya selayaknya kita dipukulin satu warga gimana. Akhirnya saya berusaha buat tenang, saya istighfar, saya tenang. Saya bilang sama mama saya, nggak beres, Iya. tolong pergi dari sini. Terus? Nggak apa-apa, nanti kalau masalah ekonomi saya bisa kerja. Di situ saya lihat mama saya keadaan nangis sembari mohon. Pada waktu itu umur baru 11 tahun. Ya, 11 tahun udah bisa maksudnya berpikir lebih dewasa gitu. iya. Kalau kata-kata itu keluar itu harusnya logikanya umur Saya udah 11 tahun itu. Iya, umur 11 saya tahun udah itu berpikir kita keluar dari rumah ini, Hmm. nggak apa-apa saya jadi yang kerja, Hmm. nggak apa-apa nanti mama di rumah biar saya yang kerja, buat saya ngidupin mama sama adik saya. Saya berpikir kayak gitu karena percuma juga saya tinggal di sini kalau saya cuma Iya, buat betul. pelampiasan bapak pas lagi emosi. Iya. Akhirnya saya lihat mama saya keadaan nangis,
di otak saya cuma berpikir satu, saya sembuh, mama saya sembuh. Di situ kan akhirnya ya udah saya ngalah, saya ikut mama saya masuk kamar saya sendiri. Mungkin bapak saya ngeliat saya, dia masih dendam kali ya, karena kan saya dorong dia kan. Bapak masih gedor kamar saya kunci. Trauma. Itu kejadiannya malam itu juga? Malam itu juga. Oh, malam itu juga? Iya, karena kan saya ngikutin mama saya kan. Nggak jadi pergi? Nggak jadi pergi, akhirnya saya masuk kamar. Tapi mama tetap nyusul ke bapak? Enggak, mama sama saya. Oh, satu kamar. Satu kamar. Akhirnya kamar saya kunci, saya duduk, saya tenangin mama saya lapin darah-darahnya. Saya bangunin adik-adik saya, tolong tenang, jangan nangis atau jangan panik. Waktu itu adik-adik umur berapa? Yang satu? Yang satu 7 tahun. Yang satu? Yang kecil nih, yang kecil ya paling kecil ya. Yang paling kecil itu masih TK, umur sekitar 5 tahunan deh. Masih kecil-kecil. Tapi waktu itu nggak ada yang nangis sama saya? Nggak ada, kan ditenangin sama mama. Ada anak mana yang lihat kakak sama pamannya berdarah, dia nggak nangis, pasti ada sedikit nangis, cuma kita berusaha buat tenangin adik. Adik cewek semua? Cowok. Oh, cowok. Adik saya cowok semua. Oh, cowok semua. Saya anak pertama yang cewek. Akhirnya saya lambat laut 3 tahun saya masuk di kehidupan toksik ya, kalau dibilang. Ya betul. Toksik. Keras lah ya. Keras banget. Saya sama adik saya yang kedua tahu kelakuan ayah saya kayak gitu. Saya sama adik saya berusaha buat nyari beasiswa ya Pak. Beasiswa biar mama saya tuh nggak minta uang biaya, nggak minta biaya sekolah. Karena pikiran saya kalau mama saya minta biaya sekolah, saya nggak mau pulang gitu. Saya berharap itu yang terakhir buat saya. Ternyata 1 minggu lagi kejadian kayak gitu lagi. Tapi di situ adik saya yang kedua ikut campur lawan. Akhirnya saya sampai bantu badan. Saya itu pas hari pertama saya dikebukin, paginya pas ayah saya berangkat kerja, saya di rumah sakit 3 hari. Kenapa? Retak. Oh, yang kejadian pertama ya. Iya, kejadian retak. Itu dirawat. Cuman ayah saya nggak tahu. Kalau di rumah sakit. Tahunya saya di dalam kamar nggak mau keluar. Karena mama saya yang bilang. Kalau takutnya mbak ayah saya tahu saya di rumah sakit, dipaksa buat keluar dari rumah sakit, takut ada biaya lagi. Di rumah sakit 3 hari? Ya, di rumah sakit 3 hari. Tapi ayah saya itu kan dia setiap hari Kamis itu kan keluar kota. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat tuh dia keluar kota. Urusan pekerjaan? Iya, urusan kerjaan. Saya masuk di rumah sakit tuh kalau nggak salah Kamis pagi. Pas lagi bapak saya pulang, saya masih di rumah sakit. Hari Minggu bapak saya libur, saya pulang dari rumah sakit. Tahunya bapak saya masih di kamar. Selama itu dia nggak pernah berusaha buat tanya, nyari tahu makan atau nyari tahu ini anak di mana, nggak keluar sama sekali. Nggak sepeduli itu orang tua saya ke saya gitu. Kalau saya tahu endingnya kayak gini, mending saya di Semarang, saya kerja, saya nyari duit sendiri. Tapi posisi adik tetap keluar masuk ya? Iya, adik saya berusaha buat biasa aja. Oh, bisa diajak. Masih segitu kan pengennya main terus. Di situ saya ngerasa kayaknya nggak beres. Iya, setiap saya pulang nih kayak saya izin mau keluar ke tetangga mau ngerjain tugas. Kebetulan dulu teman sekolah saya kan tetangga sendiri ya, mau ngerjain tugas malam itu selalu saya ditolak, gak boleh kamu keluar sama bapak. Kalau saya izin saya mau belajar kelompok di tetangga, gak boleh. Dengan alasan? Gak boleh keluar. Gak boleh itu? Gak boleh, saya gak boleh main. Pokoknya setiap bapak pulang dari kerjaan saya gak boleh main, harus di rumah.
itu bapak ngelarangnya itu nggak cuma ngebentak, tapi selalu rambut narik rambut, suruh masuk ke dalam. Tapi setelah beberapa kejadian itu nggak berpikir pengen balik lagi ke Semarang atau Pengen. bagaimana? Saya pengen banget balik ke Semarang. Saya pengen kerja, saya pengen nyari uang buat mama saya, buat bawa mama saya ke Semarang biar saya aja yang hidupin. Cuman di situ gimana sih ngerasa lihat anak melihat ke mama nangis mohon tolong jangan pergi, jadi pelindung saya sama adik-adik. Berusaha kuat saya di situ 3 tahun berjalan, 3 tahun saya ngikutin apa omongan bapak. Masuk di kehidupan toksik mana enak sih. Tapi tiga tahun itu posisinya sekolah. Posisi sekolah. Ya. Sekolah. Saya seringan itu kalau sekolah pokoknya saya main ya, namanya kita masih anak segitu ya Pak. Saya main, kerjaan saya tuh di rumah cuman nyari pohon kering buat masak mama, Kayu bakar. Kalau pulang sekolah nyari kayu bakar sama adik. Pokoknya saking saya trauma ngelihat ayah saya sendiri mukanya, setiap ayah saya pulang saya langsung masuk kamar gak mau keluar. Masuk kamar gak mau keluar. Jadi setiap ada suara keras sedikit atau bapak ngebentak mama, saya pasti nangis di situ, gemeteran gak mau keluar. Kayak ketakutan gitu. Udah ketakutan, ya? ketakutan banget. Pas terakhir itu waktu mama udah jadi pas waktu itu terakhir kalinya saya ngeliat bapak saya itu nyiksa mama saya. Datang bapak ke kamar, bapak tahu mama saya minjem uang ke tetangga buat makan anak-anak Tanpa sepengetahuan dia. tanpa sepengetahuan bapak. Akhirnya ada tetangga yang cerita ke bapak, masuk ke dalam rumah kan, akhirnya lihat mama saya di kamar. Mama saya ditarik rambutnya, dilempar di tembok, pingsan seketika mama saya di situ. Di depan mata sendiri. Di depan mata saya sendiri. Karena keadaannya tidurnya di kamar saya kan, dia deket sama anak-anaknya. Umur segitu berarti belum punya pikiran lapor ke tuh yang berwajib gitu ya? Itu awalnya belum Pak. Nggak ada pikiran ke situ. Nggak ada, belum Karena ada emang pikiran. umur masih segitu Masih ya. segitu pikiran saya, cuman saya takut kena biaya. Kena biaya pasti kalau lapor polisi bayar nih. Kalau lapor polisi bayar gitu. Akhirnya pas lagi keadaan kayak gitu, mama saya pingsan, seketika tuh di situ. Bapak saya nggak puas, mama saya udah pingsan, udah nggak berdaya, nggak ada omongan apa nggak ini. Bapak saya ngeliat saya ada di ujung, saya jadi pelampiasan dia. Saya siksa lagi, keadaan tulang retak, baru keluar dari rumah sakit, ya kena lagi, digebuk lagi terus. Itu kalau gebuk nggak babi buta. Sampai dia tuh nggak inget dia yang digebuk tuh anaknya sendiri, bener-bener sampai pokoknya harus dia berdarah, kalau bisa sampai mati gitu. Akhirnya adik saya yang kedua itu pas kalau nggak salah jam habis maghrib, masih sore kan ya, masih banyak orang di luar rumah gitu. Adik saya keluar dari rumah, panggil RT setempat di situ. Adik yang keluar. Adik aku yang kedua kan mungkin nggak ngerti ya, karena dia juga ya 7 tahun mah udah ya. Akhirnya keluar dari ke tempat RT, manggillah RT buat datang ke rumah saya. Lihat mama saya masih pingsan di situ. Saya udah berdarah-darah di ujung. RT itu langsung negor ayah saya, negor, kalau kamu terus terusan kayak gini saya laporin ke polisi. Saya ditarik sama mama saya, dimasukin ke kamar dulu nih buat dia sadar dulu. Akhirnya saya digendong, saya ditenangin sama RT-nya, kamu di sini dulu biar saya ngomong sama ayah kamu. Akhirnya gak lama RT-nya
sama ayah aku di ruang tamu ngobrol. Gak lama ayah aku tuh nadanya kencang. Ngobrol sama Pak RT. Pak RT nadanya kencang, udah bentak-bentak adu argumen. Habis itu RT-nya langsung masuk ke kamar, ikut aku ke kantor polisi ikut visum. Yang diajak kakak. Aku karena kan mama kadang masih lemas ya, masih lemah badannya gitu. Tapi waktu itu berangkat Berangkat, ke polisi. saya berangkat. Mama saya dijagain sama tetangga, ayah saya dijagain sama tetangga biar nggak keluar kabur. Mama saya di kamar, akhirnya saya divisum, saya masuk ke polisi, diajak ke rumah sakit, saya divisum. Paginya saya mau nggak mau harus melaporin ayah saya sendiri Paginya ke polisi. karena malam itu baru visum. Iya, kan langsung. Langsung kan. Kalau setahu saya kalau semuanya luka itu kalau nggak buru-buru divisum nggak kelihatan gitu kan. Paling cuma memar-memar aja gitu kan. Ada divisum, habis divisum pagi kalau nggak salah itu langsung lapor polisi kan. Maksudnya bikin BAP. Bikin BAP prosesnya panjang banget. Bikin BAP akhirnya berapa hari kemudian itu bapak bayar polisi karena saya orangnya nggak sedewasa itu buat biarin ayah saya masuk ke sel. Akhirnya saya menumpang ke RT-nya, tolong bebasin ayah saya, Tapi itu posisi udah dibawa ke kantor polisi apa masih di rumah? Masih di rumah. Tapi lagi dijemput polisi. Dijemput polisi, cuma bapak saya nahan diri. Di situ ada RT-nya. Saya sujud ke kaki RT-nya, saya minta tolong jangan ambil ayah saya. Tapi bapak ada rasa apa itu penyesalan apa? Nyesel banget pak. Dia nyesel, dia nangis, dia sujud di kaki mama saya, dia minta tolong jangan penjarain saya gitu. Mama saya cuma berpikir kalau bapak saya dipenjarain terus siapa yang mau nyari siapa yang mau ngurusin saya. Akhirnya saya maafin, saya juga mama saya maafin. Akhirnya saya bisa dari situ saya sampai sekarang nggak pernah namanya pukul. Udah sadar itu selang berapa ya, namanya manusia sadar kan nggak langsung gitu ya. Masih ada nada-nada sekarang tapi udah nggak main tangan kan? Enggak, karena kalau main tangan mama saya langsung ada kata-kata kalau kamu main tangan lagi aku masih belum buat laporin kamu ke polisi. Dari situ tuh sampai sekarang bapak saya sadar. Hidup saya nggak sampai situ doang. Ya, kalau baca email kemarin itu bahkan ada dari setelah itu masih ada kejadian-kejadian yang apa ya, bisa dibilang pahit, apa ya perjuangan juga lah. Bisa dilanjut apa istirahat dulu? Bisa. Lanjut ya. Pak. Saya 3 tahun saya sekolah SMP di Purwokerto, akhirnya saya lulus. Saudara saya yang di Jakarta nelfon saya. Kamu mau nggak kalau seumpamanya tinggal sama saya sekolah di Jakarta SMK? Saya mau, saya datang ke Jakarta. Abis saya datang ke Jakarta, di situ perjanjiannya. Itu yang saudara yang katanya dari jauh tadi, saudara jauh. Iya, saudara jauh. Jadi jauh banget, prosesnya jauh deh. Kan jauh, saudara jauh kalau kita sebutnya saudara jauh. Bilang katanya datang ke sini buat saya sekolahin SMK. Oke, kita kan seneng ya disekolahin, ya alhamdulillah dapat gratis gitu kan. Yaudah akhirnya saya datang merantau sendirian pak, saya nggak dijemput, saya nggak diantar, saya datang ke Jakarta sendiri. Setelah lulus SMP, saya datang ke Jakarta sendiri. Di sana saya alhamdulillah disambut baik ya awalnya. Nyari alamatnya gimana? Pas lagi nyampe sana saya dijemput sama om saya. Saya minta tolong, saya telepon jemput saya udah nyampe sini. Karena tante saya itu kan nggak bisa jemput kan. Saya minta tolong sama om saya, dijemputlah dari stasiun ke rumah tante saya ini saya diantar sama om saya. Cuman omnya itu jauh, rumahnya jauh gitu kan. Cuman
cuman om saya aja nggak tahu kalau saya tuh mau kesini gitu. Akhirnya saya nelpon karena saya punya kontaknya dia kan, saya nelpon tolong jemput saya, anterin saya ke rumah tante gitu. Langsung saya diantar di situ. Om saya nih yang suaminya tante alhamdulillah baik banget Pak. Yang ngajak mau nyekolahin itu? Ya, itu baik banget mungkin kalau saya pun nggak ada masalah sama tante, mungkin itu orang yang sempet nangis ya melihat kondisinya dia juga kan. Jadi pas lagi saya datang ke Jakarta, saya disekolahin sama tante sama Pak D, kalau manggil Pak D. Saya diantarin ke sekolah itu, saya sekolah kayak biasa aja gitu kan. Ya mungkin tante saya mah termasuk orang yang rajin lah ya kalau buat beresin rumah. Cuma setiap saya mau berangkat sekolah nih, atau saya lupa nyuci baju, tante saya tuh kayak orang marah, ngamuk. Pokoknya ya namanya kita numpang ya Pak, mana enak kita numpang sama tante terus kita lalai sama pekerjaan, akhirnya tante saya kayak orang lain, kita kan kayak gitu kan. Setiap saya mau berangkat sekolah, saya tuh harus nyuci satu keluarga. Pakaian tante juga? Semua. Keluarganya? Semua. Dari anak, dari orang yang numpang di situ. Ada orang lain juga? Ada orang lain di situ, temen mas ya kalau manggil, temen dari anaknya tante saya. Iya. Semua itu saya yang nyuci. Kalau saya nggak nyuci, tante saya tuh kayak orang-orang. Jadi kita nggak enak hati ya. Nyuci, gosok, itu pekerjaan saya tiap hari. Kalau mau berangkat sekolah tuh pasti kayak gitu dulu. Pulang sekolah saya gosok, berangkat sekolah kayak gitu lagi, gosok lagi. Itu kan hanya sekolah awalnya baik-baik aja. Terus saya menuntut tanggung jawab saya buat bantuin tante karena kan saya udah dikasih perpanjangan gitu kan. Akhirnya pas lagi saya kelas 1 SMK itu saya kenal sama cewek temen ya, temen satu bangku. Saya nganggep dia udah sahabat saya sendiri. Saya sering ngajak dia main ke rumah tante saya. Pas lagi saya ke rumah tante saya nih, saya ajak dia main, ternyata temen saya ini suka nih sama anaknya tante saya. Yang di Panti Mas tadi? Iya, saya jomblangin dah tuh, namanya masih umur segitu kan ya, masih SMK, masih labil-labilnya. Ternyata saya kira, saya anggap cewek itu baik. Temenmu itu? Temen aku itu yang aku anggap sahabat itu baik. Ternyata lebih dari busuk. Maksudnya busuk? Jadi gini. Kelakuannya? Ya, dia itu nggak suka saya tinggal di situ. Duh. Padahal jelas saya saudaranya. Tapi orang ini nggak mau ada saya di situ. Dengan alasan? Saya nggak tahu alasan itu apa. Terus setiap saya nggak ngelakuin apa di rumah, dia aduin lagi ke tante saya marah ke saya. Itu dicomblangin jadi sama Mas itu? Iya, Mas, sampai sekarang dia udah punya anak 2. Oh, sampai nikah? Sampai nikah. Oh. Jadi dia nggak suka, pokoknya dia nggak suka deh kalau semuanya tante saya tuh lebih sayang saya dibanding dia. Padahal udah jelas di situ dia orang lain kan, bukan saudara, nggak ada ini, cuman dia nggak suka aja gitu. Jadi dia tuh kalau di depan saya tuh mau ngedengerin curhatan saya, ya namanya kita ada unek-unek buat tante kan pasti kita curahin ya ke orang. Apa yang saya omongin diaduin lagi ke tante saya. Akhirnya tiap hari tuh saya tinggal di rumah tante berasa saya di neraka Pak. Berasa saya di neraka. Emang itu tiap hari ikut? Tiap hari. Tiap saya pulang sekolah dia ikut. Emang rumahnya dekat? Dekat. Lebih parahnya lagi Pak, dia kalau pulang sekolah dia dijemput, saya jalan kaki. Nggak diajak sekalian? Nggak. Sama Mas itu? Ya, hampir 2-3 kilo saya jalan kaki. Saya cuma dikasih uang saku 8.000 sehari. Saya 8.000 sehari. Itu kalau angkot 2.000. Kalau naik angkot? Kalau naik angkot, sedangkan kalau dari rumah ke sekolah itu naik 2 kali angkot. Kalau saya naik angkot pulang pergi pasti uang saya habis. Saya enggak makan, jajan gitu kan.
saya pulang ke jalan kaki, pulang ke rumah kayaknya telat sedikit tuh dia pasti marah. Ngapain aja sih, selalu ngomong kayak gitu, ngapain aja sih sekolah jam segini baru pulang, cucian banyak tuh. Tante yang ngomong. Cucian banyak tuh, gosokan banyak, gak dikerjain, males banget jadi orang. Saya keadaan lapar saya Pak, pulang sekolah tuh lapar banget. Itu kondisi kayak gitu berjalan sampai lulus SMK? Sampai lulus SMK. Lebih parahnya lagi itu cewek, mungkin kalau saya disuruh buat lontarin dendam saya ke dia, saya bakalan dendam sama orang itu. Karena dia yang bikin saya keluar dari situ. Setelah lulus? Setelah lulus. Jadi pas lagi saya sekolah di situ saya difitnah terus, saya diadu domba terus, dia yang bikin saya itu dicaci maki sama satu keluarga. Tapi yang katanya suaminya tante baik Gak bisa apa-apa Pak. kalah sama istri? Kalah sama istri. Dia kasihan sama saya, tapi istrinya bilang dia salah. Jadi suami dari tante saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa ngebela saya atau ini kan. Akhirnya di situ saya ngerasa kayaknya hidup saya semua kekurangan. Lebih parahnya lagi Pak, saya kan punya tunangan ya. Tunangan itu setelah lulus? Sebelum lulus SMP saya tunangan langsung. Oh, lulus SMP tunangan. Berarti posisi SMK itu udah punya tunangan? Udah tunangan. Orang? Punya tunangan orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Akhirnya pas lagi saya udah tunangan, keadaan tunangan, ternyata saya nggak tahu tunangan saya setiap bulan pun kirimin uang ke tante saya buat biaya sekolah. Itu keadaan itu selama 3 tahun berturut-turut. sampai lulus? Sampai lulus. Nggak ketahuan itu? Nggak. Berarti yang terima tante? Iya. Yang terima tante. Akhirnya pas lagi. Tapi posisi tunangan kerja waktu itu? Iya kerja. Udah kerja berarti? Iya. Berarti umur di atas Di atas ya? di atas aku, kebetulan orang ada. Jadi pas lagi tiap bulan tuh dikirimin 1 Padahal juta, ya. 1 juta. Tapi nggak pernah sampai? Nggak pernah. Sekalipun? Sekali sedikit pun nggak pernah. Nggak pernah ada omongan kamu dikirimin nih buat ini, buat biaya. Tapi emang si tunangan kakak ini nggak pernah ngomong kalau dia Enggak. Karena waktu itu emang tapi udah ada handphone ya waktu udah itu? ada handphone. Tapi nggak pegang handphone apa gimana? Bukan nggak pegang handphone, mungkin Apa karena udah percaya? Udah percaya. Oh. Udah percaya. Tante saya selalu bilang sama dia, ini saya cuma dikasih tahu ya sama tunangan dulu. Tante saya cuma bilang jangan bilang sering transfer gitu, soalnya takutnya marah atau apa gitu, soalnya saya juga butuh biaya buat sekolah. Terus akhirnya ya udah. Singkat cerita lulus nih. Lulus keluar dari rumah tante. Ya keluar dari rumah tante itu ada kejadian yang benar-benar saya tuh sampai sekarang masya Allah. Apa lagi? Itu kayaknya nggak pernah putus-putus ya? Nggak pernah putus-putus. Kayaknya hidup saya tuh penuh dengan drama. Setelah lulus keluar dari rumah tante. Keluar dari rumah tante. Kemana nih? Saya udah kerja. Tapi bisa. Bisa itu kos apa ke rumah saudara lain? Ngekos. Oh ngekos. Kerja. Saya kerja. Di situ saya masuk di dunia malam. Tuh, dunia malam kan ada tunangan? Nggak tahu. Maksudnya? Tunangan aku nggak tahu. Posisi di kampung ya? Kampung. Tunangan aku di kampung, aku di Jakarta. Nyampe SMK lulus SMK, keluar dari rumah tante, masuk kerja dulu, belum gajian belum apa, saya keluar langsung kerja itu kerja di PT. Di Jakarta. Terus saya masuk kerja di PT di Jakarta, baru setengah bulan saya keluar dari rumah tante. Saya belum ada uang, belum ada gaji, belum ada apa belum ada gaji, belum ada uang. Akhirnya
tunangan saya masih sedikit rezeki dia buat saya buat nyewa kos. Tapi itu langsung. Langsung hari itu juga saya langsung dapat. Itu saya keluar dari rumah itu keadaan pulang kerja. Pulang kerja saya langsung ngekos, saya nggak pulang lagi ke makan. Tapi baju-baju kan di sana. Enggak, saya nggak. Ditinggal. Yang saya bawa cuma seragam atas bawah. Seragam kerja. Ya. Seragam atas bawah, saya ngekos. Itu kerjaan itu yang sampai sekarang kerjaan di Gulti apa lain? Enggak, sampai Satu PT. satu PT. Oh iya. PT di situ saya ngekos nggak pakai apa-apa. Tante saya berusaha Bener-bener kosong ya? kosong nggak itu. bawa apa-apa. uang dari tunangan, Iya. baju nggak ada yang saya bawa, Oh. cuma saya bawa seragam sama daleman aja. Jadi kalau pulang kerja saya cuma bawa cuci pakai gitu terus. Akhirnya sampai gajian baru saya beli peralatan yang saya butuhin. Di situ tuh Itu tahun berapa tuh? Ya. Tahun 2015. pertama masuk kerja 2015. 2015. Terus lanjut sampai sekarang ya? Sampai sekarang Di PT kerjanya itu ya? Di PT itu ya. Nah ini pas lagi saya keluar dari rumah tante, awal-awal saya masuk ke dunia malam. Stop dulu. Menarik. Ini menarik. Kehidupan kakak ini benar-benar dari umur kecil sudah pisah dari keluarga, pisah luar kota, mencari duit sendiri, berjuang sendiri, dijemput pulang dengan harapan bisa layaknya kayak anak-anak yang lain, sekolah, main apa segala macam. Ternyata dapat perlakuan yang ya kasar lah dari orang tua. Ini perjuangan, benar-benar perjuangan. Untuk pelajaran yang kita dapat hari ini, sayangi apa yang kita punya, apa yang kita dapat hari ini, karena belum tentu orang lain itu dapat juga apa yang kita dapat. Syukuri apa yang kita punya hari ini, karena belum tentu orang lain itu ada di posisi kita hari kayak sekarang. Jadi untuk cerita hari ini sekian sampai di sini. Nanti bakal ada part 2-nya. Bisa cerita lagi. Bisa. Karena masih banyak lagi yang akan digali. Masih banyak yang lebih ekstrim lagi, lebih dari saya ngerasain kehidupan sebelumnya. Nanti akan kita share lagi kapan untuk part kedua. Untuk part pertama cukup sekian. Untuk kakaknya, terima kasih udah datang, udah berbagi, ini pelajaran lah. Semoga dari cerita ini tadi teman-teman bisa mengambil sisi positifnya, yaitu bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini. Jangan pernah menuntut apapun ke orang tua, karena kita menuntut ke orang tua nggak bisa pun bakalan diusahakan sebisa-bisanya, dan itu benar-benar membebankan ke orang tua. Jadi syukuri aja apa yang kita dapat hari ini. Kayaknya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nanti akan ada part 2-nya. Kita akan kembali di obrolan selanjutnya di Talk.